Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi. Namun jangan lupa untuk kamu yang baru bergabung atau sudah sering bergabung tapi belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channelnya Sora untuk mengembangkan channel ini biar kita maju sama-sama. Sora doain kamu yang subscribe Sora banyak rezekinya. Sora masih minta izin dengan kondisi yang baru mendingan dari radang ya. Jadi mungkin Sora akan di sela-sela tengah-tengah akan ada mempaus untuk batuk atau akan ada suara batuk, minum dan sebagainya. Mohon dimaklumin. Karena cuaca memang lagi kurang bagus, jadi kita akan lebih mudah gampang sakit. Yuk jaga kesehatan sama-sama. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Hari ini kita membaca dengan tema yang terikat energi cintamu. Siapa sih orang ini yang kira-kira terikat energi cintamu ya? Kita akan melihat bagaimana energinya nanti. Kita akan memulai dulu pembacaan kita. Ada apa energinya ya? Yang pertama, the dreamer ya. Jadi orang ini yang terikat sama energi cinta kamu adalah seseorang yang masih kemungkinan besar masih sering bermimpi soal kamu. Jadi dia mungkin saja merasakan dapat pesan-pesan dari universe ini melalui mimpi-mimpi tentang kamu ya. Dan orang ini juga masih memanifestasikan kamu di dalam hidupnya dia. Jadi masih ada keinginan ya, mungkin kalau suara lihat di sini, mungkin bisa sama-sama sama kamu dan sebagainya. Oke, yang berikutnya ada energi dari spy. Nah, orang ini masih ternyata memperhatikan kamu, masih ternyata stalking kamu diem-diem dan ternyata masih penasaran sama kamu. Artinya selain sering memimpikan kamu, orang ini bisa saja saat ini atau dari kemarin-kemarin menjadi seseorang yang masih memperhatikan kamu secara diam-diam, masih mencari tahu soal kamu, apakah kamu sekarang udah ada yang baru dan sebagainya ya. Yang berikutnya ada SOS needing help. Dan sesungguhnya orang ini yang terikat energi cinta kamu itu butuh bantuan kamu. Nah, ada yang bermimpi soal kamu, ada yang stalking kamu, dan ada yang butuh bantuan kamu. Kita mau lihat dulu. Sebentar ya, kita hari ini mau pakai significator aja, lebih memudahkan untuk mencapaikan ceritanya. Ini Sora memakai significator laki-laki hanyalah sebagai penanda. Kita mau lihat siapa dia dan bagaimana kisah kalian. Siapa dia dan bagaimana kisah kalian. Fish. Dog. Sun. Yang terikat energi cintamu. Tower. Sight. Book. Birthroot. Moon. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Orang ini itu adalah ciri-cirinya yang pertama adalah dia kalau Sora lihat adalah orang yang ya bisa saja itu dia orangnya senang jiwa yang bebas, ya. Senang jiwa yang bebas, senang apa namanya tidak begitu suka banyak aturan ya. Jadi dia memang senangnya bebas, freedom soul ya. Di sini juga kalau Sora lihat mungkin saja dia starting dimulai dari teman dekat dulu sama kamu ya. Bersahabat dulu sama kamu ya. Dan di sini juga Sora melihat adalah orang yang sesungguhnya dominan. Orang yang dominan, orang yang ceria, orang yang friendly, orang yang hangat ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya dia banyak yang bersatu single ya. Single, mandiri ya, orangnya bisa kelihatan agak angkuh gitu ya, sedikit angkuh, cuman sebenarnya kesepian ya. Dan di sini orang yang apa namanya, kalau ada apa-apa itu langsung terburu-buru, sedikit terburu-buru. Kalau berbicara bisa langsung to the point dan kadang-kadang bisa omongan dia menyakitkan juga ya. Atau seseorang itu orangnya nggak mau ribet, jadi kalau segala sesuatu itu pingin cepat selesainya ya.
Orang ini ada beberapa yang suka membaca, ya, orang yang suka baca. Terus di sini juga kalau suaranya, tapi di sini juga orang yang argumentatif, ya. Banyak sekali argumen-argumen, orang yang tidak mudah menyerah kalau dia menganggap, apalagi kalau ada argumen selain karena pride dia tinggi, dia kalau kalau berantem atau argumentasi dia nggak mau ngalah, ya. Kayak selalu ketemu cara untuk berargumentasi sama kamu, dan orang ini adalah seorang pemimpi, ya. Tapi di sini ada energi antara Sun sama Moon. Jadi orang ini tuh punya energi, ada yang 50-50, ada setengah energi dari divine maskulin, ada yang energinya divine feminim, ya. Jadi di sini ada energi dualitas di sana. Kadang-kadang dia bisa jadi seseorang yang bersemangat banget, tapi seseorang di satu sisi seseorang yang bisa sedikit lebih pakai intuisi atau pendiam gitu loh, ya. Oke, kalau Sora lihat di sini, ya. Dari awal salah satunya adalah sikap dia itu cukup banyak agak susah, gimana ya. Orangnya suka kebebasan, jadi memang agak-agak susah diatur dan tidak begitu bagus dengan komitmen kalau Sora lihat di sini. Karena dia tuh seperti biasanya jadi lone ranger, jadi biasa sendiri, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh juga masih banyak tertutup, ya. Banyak yang kamu mungkin juga belum tahu atau dia belum membuka diri dia sepedulinya sama kamu dari awal. Nah, kalau Sora lihat di sini, salah satu yang menjadi isu mungkin juga ya, menjadi satu hal yang menjadi bahan keributan. Di antaranya adalah, pertama adalah masalah bagaimana jiwa dia tuh yang suka bebas dan tidak bisa berkomitmen tadi, ya. Yang kedua adalah banyaknya dia dekat sama orang. Ya, jadi mungkin dia ada bersikap gimana ya? Kadang-kadang dia menjadi terlalu bersahabat atau terlalu friendly dengan semua orang. Jadi kalau Sora lihat di sini bisa ada saja beberapa yang mungkin menunjukkan tidak mungkin perselingkuhannya tidak selalu harus official, tapi mungkin banyak TTM-nya, banyak teman tapi mesranya, banyak teman dekatnya, ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, masalah kesetiaan dia ini, masalah ada TTM dia ini, itu yang menjadi salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan di antara kalian, menjadi sesuatu yang argumentasi tentang gimana sih sikap dia itu yang ternyata nggak mau diatur, sikapnya yang sukanya bebas, sukanya semau-maunya, ya, ego juga kalau Sora di sini, ya. Dan bagaimana dia masih punya TTM yang lain. Nah, namun orang ini juga labil, ya. Moodnya dia itu fluktuasinya itu bisa banyak naik turun gitu, orangnya itu. Tadi kan Sora udah bilangnya, kadang panas, kadang dingin, kadang lebih berapi-api, kadang lebih kalem. Jadi kalau Sora lihat di sini, apa namanya? Orang ini tapi takut kalau kamu tinggal sendirian. Orang ini nggak mau ditinggal sendirian. Tapi orang ini juga nggak bisa terlalu diikat. Bingung kan? Energinya di sini terjadi energi seseorang yang ego. Masih suka kebebasan, tapi dia juga menginginkan adanya dukungan dari kamu. Kalau Sora lihat ya. Nah, masalah argumentasinya ya itu adalah jadinya sering sekali merembet ke masalah itu dan merembet ke masalah yang lain. Termasuk tentang bagaimana diri dia itu nggak terbuka, ya. Diri dia tidak terbuka sehingga membuat kamu tuh jadi selalu ngerasa kayak insecure. Ternyata selain dia punya TTM, dia bilangnya cuma teman atau apa atau apa. Banyak sekali hal-hal yang dia sembunyikan. Misalnya sosial media, dia mungkin dia nggak mau kasih tahuin sama kamu, nggak boleh pegang handphonenya, nggak boleh cari tahu. Istilahnya untuk masalah pribadi dia tuh nggak mau banyak bicara dan nggak mau terbuka. Ya, jadi kamu merasa kok kayak ada hal-hal yang selalu dia tutupin. Jalan bareng sama kamu tapi kok rasanya seperti nggak jalan sama-sama. Sepertinya dia rasa seperti sendiri gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, ini membuat kamu juga berpikir bahwa intuisi kamu merasa nggak tenang. Berulang kali akan masalahnya itu lagi bahwa bener ada sesuatu yang dia tutupin. Kamu merasa bahwa gimana mau saling terbuka kalau ternyata saling menutupi. Gitu loh. Nah, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Coffin. Kamu merasa jadinya kayak hubungan itu kayak sesuatu yang disembunyikan, hubungan yang kayak mungkin emang apakah sebaiknya berakhir aja gitu loh. Karena kamu merasa dia juga ada beberapa sikap dia itu bisa on off gitu loh. Kalau dia lagi kumat, bahasa Sora dia ngejauh. Kalau inget dia akan datang gitu loh. Tapi di satu sisi hubungan kalian sudah jalan beberapa sudah cukup lama lah ya.
Jadi otomatis di sana ada ekspektasi, ada hati, ada perasaan di sana. Kamu menyimpan perasaan sama orang ini gitu loh. Beberapa di sini kalau saya lihat di sini orangnya agak berpostur tunggu dan tinggi dan kurus ya. Orangnya juga cenderung punya harga diri yang tinggi. Nah, kamu tuh merasa hati kamu pun jadinya kayak merasa dipermainkan. Hati kamu sebenarnya udah sayang sama dia, udah cinta sama dia, tapi kamu merasa bahwa kok dia kayak gini, kok dia datang dan pergi seperti mempermainkan hati aku gitu. Dan di satu sisi ada beberapa dari kalian jadi lemah ya, maksudnya untuk bisa benar-benar tegas sama orang ini gitu loh, karena sudah berjalan cukup lama gitu loh. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Kamu berharap ya, kamu berharap dari kamu pribadi, kamu berharap ada relationship yang baru. Kamu bisa berharap ketemu sama orang baru karena kamu kayak sudah merasa aku capek nih sama orang yang aku udah kasih kesempatan. Aku mencoba mengerti dia, mencoba memahami dia, mencoba setia sama dia, ya. Nah, tapi kok dianya kayak gitu loh. Karena kalau suara lihat di sini adalah ini yang jadi salah satu isu adalah masalah kesetiaan dan keterbukaan dan perencanaan gitu loh. Kalau udah nggak terbuka, gimana bisa nyaman, gimana bisa ngomongin soal rencana masa depan dan sebagainya ya. Kalau kamu mengharapkan seperti kayak aku kayaknya mesti cari seseorang yang lain. Kalau dari dia apa yang dia rasakan? Dia itu merasa, perasaan dia itu merasa seperti ada perasaan gak nyaman. Gak nyaman karena kehilangan kamu. Sementara kamu tuh seperti mencoba melihat ya udah dia lainnya cari yang lain aja, sementara dianya lebih kepada tuh, lebih kepada merasa nggak nyaman adanya kamu, nggak ada kamu dalam hidupnya dia, sorry. Karena kalau Sorarat ini, orang ini memang tipenya kepo. Nah, dia masih kepo yang sama yang lain, tapi juga dia masih kepo sama kamu gitu loh. Kalau Sorarat di sini, ada beberapa yang bekerja dalam bidang pendidikan ya kerjaannya. Nah, orang ini itu masih punya perasaan kuat intimasi sama kamu, baik secara fisik ya, baik secara fisik maupun secara perasaan. Orang ini masih merasa terikat sama kamu. Tuh kan? Dan dia merasa bahwa situasi dia tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Situasi dia sekarang lagi berantakan. Situasi dia lagi nggak baik-baik aja. Dan seharusnya dia belajar dari kesalahan dia ke kamu ya. Kalau Sora lihat di sini tuh butuh kamu, dia merasa bahwa kamu tiba-tiba menjauh, pergi dari dia juga, udah berubah hati kamu berusaha untuk meninggalkan dia. Dia merasa bahwa mulai menyadari ada kayaknya aku salah nih, aku harus belajar dari kesalahan aku nih. Dia menyadari, mulai ada satu perasaan nyadar kalau dia salah. Ya. Dan di sini dia menyadari kalau dia itu banyak sekali bermain-main dan mempermainkan kamu. Gitu loh. Kayak mempermainkan perasaan kamu gitu loh. Itu yang menurut dia jadi salah satu kesalahan terbesar dia gitu. Apalagi yang kamu rasakan. Sorry, ini nggak salah ambil dulu. Kamu merasa bahwa kamu ingin punya segala sesuatu lebih jelas. Kamu ingin melihat relationship yang lebih jelas, seseorang yang mau fokus cuman sama kamu doang ya. Seseorang yang nggak main-main gitu loh. Kamu berusaha mencari pencerahan karena kamu punya masa depan yang jelas soal relationship gitu loh. Kamu kayak merasa capek dengan orang ini. Nah, kamu berasa seperti ada beberapa dari kalian yang mulai kayak ada yang lagi mungkin sedang deket ya sama teman yang lama atau sama orang dulu gitu loh. Dan kamu berusaha seperti ingin menjauhi dia. Kalau Sora lihat di sini. Karena kamu merasa ya itu tadi ya, masa depan sama orang ini tuh kok kayak kurang bagus, emang gak ada orang lain ya. Oke loh. Kamu capek karena kamu selalu menjadi seseorang yang memberi lebih dan memberi lebih lagi dalam relationship ini. Artinya kamu yang banyak memberi sama dia gitu loh. Sekarang kita lihat.
Kamu yang udah gak mau sama dia yang terlalu playful, tapi kamu meninggalkan dia, hati kamu pengen berpindah, apa yang dia rasakan? Aku pengen merasakan cinta lagi dari kamu. I want to feel that way again. Artinya orang ini memang masih terikat secara energi cinta sama kamu ya. Cinta kamu itu masih mengikat dirinya. Kehilangan, ada perasaan kehilangan karena kamu gak ada. Dan aku tahu aku telah membuat segala sesuatunya berantakan. Salahnya dia. Aku mengulang semua percakapan kita lagi dan lagi. Banyak yang kebayang-bayang gitu ya. Omongan kamu ke dia. Kenangan-kenangan obrolan-obrolan kalian. Tapi aku juga tahu. Kalau kamu dekat sama aku lagi, aku masih mungkin kan nyakitin kamu. Gitu. Aku nunggu sign dari kamu. Artinya kenapa orang ini masih nungguin kamu? Orang ini tidak cukup berani dan gentleman dan gentlewati untuk memulai pergerakan duluan sama kamu. Lebih kepada dia nunggu kode dari kamu. Aku nyari-nyari kamu. Di mana-mana, mungkin di sosmed, tanyain ke teman-teman kamu. Aku berusaha bersembunyi di balik material things. Artinya ada yang berusaha fokus kerja, nyari uang lebih banyak lagi. Biar bersembunyi gitu loh, kesannya aku orang sukses. Dan aku harus healing dulu, aku harus menyembuhkan dulu diri aku. Dia menyadari ya kalau dia yang banyak buat salah. Aku berharap loh bisa menceritakan banyak kabar baik sama kamu. Artinya orang ini dulu mungkin banyak cerita kabar baik sama kamu ya. Dan aku mulai menyadari kalau ada koneksi yang kuat di antara kita. Orang yang terikat sama koneksi sama kamu. Aku gak mau cuma teman aja, aku pengen lebih daripada teman. Dan aku berharap aku bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Ya, karena kamu perlakuan dengan dia dengan baik, apalagi sih yang sekiranya membuat dia itu terikat sama kamu. Kamu tuh jadi seseorang yang menyupport dia, banyak kebahagiaan sama kamu, teman-teman dia yang lain, juga mungkin keluarga dia yang lain, itu banyak mendukung kalian. Dia merasakan bahwa kamu adalah orang yang diterima sama sosialnya dia. Nah, kamu juga orang yang selama ini udah berusaha cuek gitu. Ada yang ngomongin dia, jelek-jelekin dia, jatuhin dia. Kamu jadi orang yang ngebela dia, atau bahkan kamu gak dengerin omongan orang-orang itu. Kamu belain dia sebelumnya gitu loh. Oke? Dan meskipun dia seperti menyakiti kamu, nipu kamu gitu loh ya. Seperti kamu merasa dia permainin kamu, sering manipulasiin kamu. Tapi kamu masih tetap menerima dia. Ya. Kalau suara lihat di sini ada beberapa yang kayak melakukan hal-hal yang nggak baik ke kamu juga, kamu tetap belain dia gitu. Ya. Meskipun orang ini punya masalah emosi, meskipun orang ini pun nggak bisa kalau diajak kerja sama, kamu udah banyak berkorban. Banyak berkorban, banyak sabar, nerima orang ini, ngebantuin orang ini gitu loh. Kan? Kamu meskipun dengan perilaku dia yang sering manipulasi, ilusi, bohongin kamu masih ngasih dia kesempatan gitu. Sangat menyayangi dia ya. Gitu loh. Dan di sini juga Sora lihat kamu tuh kayak jadi orang yang mengalah ketika banyak situasi sulit. Ketika banyak masalah, kamu yang nyelesain gitu. Kamu yang pasang badan gitu. Dianya tuh yang kayak entar, besok, nanti gitu loh. Kamu banyak bantuin dia sih. Tuh kan. Kamu yang banyak taking care dia, termasuk ketika dia sakit, mungkin keluarga dia ada yang sakit atau dia yang sakit, kamu yang taking care. Kamu banyak taking care, soal lihat di sini, ya. Sampai dari kalian juga beberapa yang sakit ya. Kamu taking care dia sakit atau kamu yang dibikin sakit karena capek banget ngadepin dia gitu loh. Dan kamu bisa menjadi seseorang yang sangat bisa diandalkan dan dipercaya. Dia kehilangan itu semua. Jadi
terbayang-bayang kamu, teringat kamu terus. Ya. Nah, oke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Lovers, mencari kesempatan. Ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini mencoba mencari sedikit kesempatan. Ya. Mencari sedikit kesempatan untuk memulai komunikasi sama kamu. Lihat respon kamu seperti apa. Ya kan? Sampai kamu sudah bisa tetap menerima dia kembali. Artinya orang ini mencari opportunity, nunggu kode dari kamu atau menunggu kamu yang lihat situasi dan sikon kapan bisa masuk ke kamu. Misalnya kamu sudah unblock dia atau kamu sudah accept dia punya adding kamu lagi misalnya, kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin ada yang udah ngindar ya, atau mungkin kamu yang nyapa dia balik gitu loh. Tuh. Dia mengendap-endap, berusaha mengamati kamu untuk mau tahu gitu loh. Apakah masih ada jalan? Jadi orang ini mencari kesempatan, mencari celah untuk bisa masuk lagi ke kamu. Mantau sih, kalau Sora di sini sifatnya pasif mantau gitu ya. Untuk mau tahu apakah kamu memang masih bisa goyah untuk memberikan dia kesempatan. Nah, masalahnya pertanyaan berikutnya adalah selalu ya, apakah orang ini akan bisa benar-benar sudah berubah ya, kalau memang mau balik ke kamu. Oke. Sora punya di sini angka 1 sampai 12. Ya. Sora akan kocok sebanyak 3 kali. Kalau angkanya ganjil itu berarti tidak. Kalau angkanya genap berarti iya. Kenapa gitu Sora? Sora maunya gitu aja tadi, dapat feelingnya. Sora akan kocok 3 kali. Kalau angkanya ganjil berarti tidak. Kalau genap berarti iya. Apakah dia sudah benar-benar berubah? 11. Ganjil tidak. 2 genap iya. Wow, satu lagi nih. 8 iya. Artinya 2 iya, 1 tidak. Artinya ada possibility orang ini memang sudah siap untuk berubah walaupun tidak sepenuhnya. Ya. Jadi memang dia masih harus diajarin, masih harus diarahin, masih harus diberikan kesabaran dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini, dibilang sayang karena memang merasa kehilangan ya. Tuh under the deck-nya, aku berharap kamu mau maafin aku. Setidaknya orang ini memang ingin berharap dapat maaf lah ya dari kamu. Gitu loh. Dia tahu kamu yang paling menyayangi dia, menerima dia. Dan dia berharap segala sesuatu bisa berbeda. Jadi memang orang yang berharap setidaknya dapat maaf dulu lah ya. Walaupun mau Sora akuin orang ini pinter ngomong, pinter ngerayu gitu loh. Nah mau ngasih kesempatan apa enggak, itu balik ke kamu. Tadi ada kata-kata 11, 2, dan 8. Itu artinya bisa bulan ke-11, bisa bulan ke-2, bisa bulan ke-8, bisa 11 minggu lagi, bisa 11 bulan lagi, bisa 2 minggu lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 8 minggu lagi, bisa 8 bulan lagi. Kira-kira kayak gitu. Pergerakan-pergerakan yang mungkin terjadi sesuatu antara kamu sama dia ya. Kita mau lihat untuk alfabetnya. P, P, B, E, A, I, G, E, Z, K, A, N, E, A, D, O, L, L, O. Dicek nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Kalau memang kurang jelas boleh di zoom dan di pause untuk melihat tulisannya dengan lebih jelas. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ingin personal reading sama Sora, silahkan di Instagramnya Sora, @sora_tarot di Instagramnya Sora. Untuk yang bantu donasi pembelian kartu dan sebagainya, linknya di kolom deskripsi, 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.